Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, via kabar gengs, welcome back gengs to my channel. Masih bersama Tindra Pinky Official. Kontennya biar hoba asik. Yang ngetuti Tindra Neso kali ini ya, ini adalah perbedaan antara senang dan tenang. Kalau senang lebih ke nafsu ya, kalau tenang lebih ke hati ya. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gasken cekidot. Oh yeay. Anak-anak kita tuh kalau hari lebaran seneng dapat amplop, seneng girang, happy. Bentar apa lama? Bentar. Rasa senang itu sifatnya bentar. Tapi kalau tenang itu permanen sifatnya. Orang yang hatinya tenang terus. Saat lagi senang dia tenang, saat lagi susah dia tenang, saat lagi sehat dia tenang, saat lagi sakit dia tenang. Orang kalau hatinya tenang sifatnya berketerusan, damai. Karena sekali lagi senang itu jatuhnya ke nafsu, sementara tenang jatuhnya yang merasakannya adalah hati. Makanya lebih dari senang kita butuh tenang. Dan kita harus minta, Bu, ketenangan hati ini kita harus minta, Dek. Ketenangan jiwa nih kita mesti minta. Iya, jadi kalau senang itu kayak anak-anak kita itu kalau lebaran ya, hari lebaran tuh seneng ya kan, dapat amplop, dapat uang gitu ya, itu namanya senang girang. Terus kalau suami dari kerjaan bawain kita apa ya kan, terus kalau misalkan anak-anak ngasih sesuatu yang dia bisa melakukan apa ya kan, terus kalau temen lagi bawain apa terus ngasih kabar apa ya kan. Terus ada lagi kalau ibu kita atau mertua atau siapa yang masakin kita masakan yang enak ya, itu namanya senang. Senang itu sama dengan girang ya, girang itu sama dengan happy ya. Jadi arti itu seneng banget rasanya, seneng tapi cuma sebentar ya kan. Habis seneng kayak gitu ya udah seneng aja gitu ya kan, senangnya kan nggak bertahan lama ya gitu. Karena rasa senang itu sifatnya sementara ya, tapi kalau tenang itu permanen sifatnya ya. Karena dalam keadaan apapun tetap tenang hatinya gitu, mau apa aja dia tenang gitu ya. Orang yang hatinya tenang terus ya, terus orang yang hatinya tenang terus gitu ya, saat lagi senang dia tenang, saat lagi nggak senang ya tetap tenang ya kan. Saat lagi sehat tenang, saat lagi nggak sehat pun juga tenang gitu ya. Lagi nggak enak badan, lagi nggak enak hati, lagi nggak enak apapun itu hidupnya ya tetap tenang. Nah itu bedanya sama ang-angnya belakangnya, tapi beda arti, beda beda ucapannya juga ya kan gitu. Artinya semasya Allah ini antara senang dan tenang. Senang mah cuman berapa hitungan menit sudah ya kan, alhamdulillah kayak gitu udah selesai senang. Tapi kalau tenang itu dalam keadaan apapun ya alhamdulillah ya Allah, ini ya sesuatu yang enggak dienakan hatinya atau enggak enak segalanya itu tetap alhamdulillah, itu rasa hati tenang ya gengs ya. Makanya Dinda suruh sering-sering ucapin alhamdulillah dalam keadaan apapun. Karena lah kok lagi nggak enak badan, lagi nggak enak hati, lagi nggak enak apa, kok alhamdulillah loh. Itu tuh khasiatnya luar biasa gengs. Kalau kalian bisa ngamalin, kita bisa ngamalin itu dalam keadaan apapun, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Itu nanti sehabis kita ngucapin itu tuh ada kayak sesuatu yang menakjubkan yang kita
nggak disangka-sangka gitu, entah apa gitu ya gitu. Dan paling hebohnya lagi, ajaibnya lagi, ketika kita dalam keadaan nggak senang ya, tapi kita tetap tenang, tapi kita tetap gitu ngucap alhamdulillah ya Allah, itu tetap tenang, insya Allah tetap tenang, gimana pun itu nggak akan goyang gitu ya, tetap tenang aja gitu. Orang kalau hatinya itu tenang, sifatnya itu berketerusan, damai, bahagia di hatinya, pokoknya nggak ada apa-apa loh, nggak kira-kira hal-hal yang tidak membuatnya dia bahagia gitu ya, membuat kita nggak bahagia itu, kalau hatinya tenang itu jadi bahagia selamanya, bahagia selalu gitu. Pokoknya ada aja gitu yang apa yang membuat hatinya itu bahagia, entah itu apa aja, walaupun ada orang yang nggak baik gitu ya sikapnya sama kita, kita tetap bahagia, kita tetap tenang gitu loh, tenang ya, Masya Allah itu. Makanya kalau sholat apa-apa, minta itu bukan minta senang ya, tapi minta tenang, karena senang dan tenang itu beda gengs. Kita dikasih senang belum tentu kita tenang ya kan, tapi kalau kita dikasih tenang, insya Allah tenang itu juga senang ya. Apapun itu yang kelihatannya itu nggak bahagia gitu ya, itu jadi Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, nggak dibaikin sama orang, nggak dihargain sama orang ya. Kita kan berharapnya dibalas ya, tapi ingat aja Allah yang maha pembalas gitu ya. Jadi nggak apa-apa misalkan dimanfaatin sama orang gitu ya, alhamdulillah aku masih bisa bermanfaat gitu untuk orang itu gitu, meskipun iya kelihatannya kita dimanfaatin, iya nggak kayak gitu ya. Tuh, hati tenang itu harus diminta ya, minta terus sama Allah gitu, karena kalau senang itu sementara aja gitu, kita habis dapat sesuatu yang uang atau barang gitu, udah kita seneng udah kan, tapi kita nggak tenang. Makanya terkadang, mohon maaf ya, ini bukan apa-apa, tapi terkadang kan orang yang kaya belum tentu hatinya tenang, betul nggak itu kan ya, karena ketenangan itu dari hati, bukan dari harta gitu ya. Apapun keadaannya ya, senang itu jatuhnya ke nafsu, benar nggak? Sementara tenang jatuhnya itu yang merasakan adalah hati ya. Makanya lebih dari sekedar senang, kita sangat butuh tenang ya kan. Kalau senang mah nafsu aja gitu, senang itu buat melayani nafsu kita gitu. Sedangkan kalau tenang itu melayani hati kita gitu. Gimana caranya? Dalam keadaan gak bahagia ya kan, dalam keadaan gak enak hatinya, dalam keadaan gak enak badan atau apa, kita tetap tenang gitu. Dan kita harus minta ketenangan hati ya, itu ma Allah. Selain karena itu permintaan yang sangat Masya Allah ya kan. Itu kalau kita diberi Allah ketenangan, mau apapun itu ya, rasa cinta Allah, maksudnya ujian ya, aku bilang rasa cinta Allah karena ujian, cobaan dan lain-lain itu sebuah bentuk rasa cinta Allah kepada umatnya, yaitu dikasih seperti itu gitu ya kan, yang diberikan ketika kita tetap selalu tenang aja gitu ya. Masya Allah banget deh ya, aku dulu itu walaupun dikasih kayak suamiku tetap baik ya kan, anak-anakku kayak gini-gini, aku masih merasa belum cukup gitu ya. Tapi sekarang Masya Allah, ketika aku mendapat hidayah gitu ya sama Allah gitu ya, itu geng, kalau pengen dapat hidayah sering ucapin alhamdulillah. Kalau kita ucapin alhamdulillah, kayak misalkan kita mohon maaf ya, tidak dibuat sehat orang ya mentalnya, itu kita bilang alhamdulillah ya Allah, pahala ya Allah ya kan, bener kan ya, bener. Buat kita itu nggak mudah gitu, tapi itu kan pahala ya buat kita. Nah, ketika kita selalu bilang alhamdulillah ya Allah ya kan, alhamdulillah ya Allah, pahala ya Allah gitu, orang itu nggak baik sama kita tapi kan pahala ya gitu. Itu tapi nanti tenang aja, yakin, percaya gitu, nggak selamanya orang itu nggak akan baik sama kita kalau kita baikin terus. Ibarat nih ya gengs ya, kayak batu disiram air terus ya. Aku dulu ya Masya Allah, kerasnya itu kayak apa ya kan, yang akhirnya siramin air terus ya, itu juga akan lembut gitu hatinya. Apalagi kalau kalian sering zikir ya latif itu ya, mungkin nggak sekarang, mungkin nggak saat ini juga gitu, tapi insya Allah besoknya atau kapan itu akan ada waktu yang dimana orang akan
lembut hatinya kepada kita gitu. Ini bukan pelet, bukan sihir, bukan apa ya gitu. Kalian pilih mana? Senang hanya sementara atau tenang yang selamanya? Ya Allah, aku tuh sekarang itu alhamdulillah ya, aku minta senang yang, ya Allah, aku kasih bahagiaan yang selamanya gitu loh. Allah menghadirkan ketenangan. Dan aku kan dulu itu nggak tahu tenang itu apa ya kan ya. Tenang itu caranya gimana? Aku cuma minta bahagia gitu. Ya kan Allah kasih bahagia, tapi ya gitu sementara. Alhamdulillah, sekian dulu gengs video dari Tindra. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu, sekian terbaik untuk kalian. Thanks for watching, gang, please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepu, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.